Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai tujuan, teknik, prosedur, dan bukti audit. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Dita Ayu Juniawati NIM 214, Odika Winidea 215, Fangki Laurin Aulia Sucitra 231, dan Ingrid Syahlila Amin 233. Saya Fangki Laurin Aulia Sucitra NIM 231 akan menjelaskan tentang tujuan audit laporan keuangan, yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima umum, dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Ada tujuan audit dalam segi kelengkapan, yaitu audit bertujuan guna meyakinkan bahwa seluruh transaksi yang sudah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. Tujuan audit dalam segi ketetapan. Audit juga berguna untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklarifikasikan dan dicatat dengan tepat. Tujuan audit dalam segi eksistensi. Audit ini juga bertujuan guna memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang sudah tercatat mempunyai eksistensi atau kejadian pada tanggal tertentu. Jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif. Selanjutnya, tujuan audit dalam segi penilaian. Audit digunakan untuk dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah ditetapkan dengan benar. Selanjutnya, ada klasifikasi. Selain itu, audit bertujuan untuk dapat memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklarifikasikan dengan tepat. Apabila terkait dengan saldo, maka angka-angka yang akan dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasi dengan tepat. Tujuan audit dalam segi pisah batas. Audit bertujuan untuk dapat memastikan bahwa transaksi dengan dekat pada tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang mungkin sekali salah saji adalah sebuah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi. Selanjutnya ada pengungkapan. Audit ini pula bertujuan guna meyakinkan bahwa suatu saldo, akun, dan persyaratan pengungkapan yang terkait dengan disajikan dengan wajar dalam suatu laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odika Winidea, NIM 215. Di sini saya akan menjelaskan prosedur audit. Apa itu prosedur audit? Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Pilihan auditor tentang prosedur audit dipengaruhi oleh faktor dari mana data diperoleh, dikirimkan, diproses, dipelihara, atau disimpan secara elektronik. Pengolahan komputer juga mempengaruhi pemilihan prosedur audit. Pembahasan ini akan berfokus pada review beberapa jenis prosedur yang digunakan oleh para auditor. Prosedur ini dapat digunakan untuk mendukung pendekatan audit top-down ataupun pendekatan audit bottom-up. Auditor akan mempertimbangkan bagaimana setiap prosedur ini akan digunakan ketika merencanakan audit dan mengembangkan program audit. Prosedur audit ada 10 jenis. Yang pertama, prosedur analitis. Yang kedua, inspeksi. Yang ketiga, konfirmasi. Yang keempat, permintaan keterangan. Yang kelima, perhitungan. Yang keenam, penelusuran. Yang ketujuh, pemeriksaan bukti pendukung. Yang kedelapan, pengamatan. Yang kesembilan, pelaksanaan ulang. Dan yang kesepuluh, teknik audit berbantuan komputer. Yang pertama, prosedur analitis. Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal atau laporan presentase, perbandingan jumlah yang sebesarnya dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik seperti analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi dapat melibatkan penggunaan data non-keuangan seperti data jumlah karyawan maupun data keuangan.
Yang kedua, inspeksi. Inspeksi meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini dapat digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti bottom up maupun top down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktur atau kontrak yang memerlukan pengujian bottom up atas akuntansi transaksi tersebut. Yang ketiga, konfirmasi. Meminta konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Yang keempat, permintaan keterangan. Permintaan keterangan meliputi permintaan keterangan secara lisan maupun tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditujukan kepada manajemen atau karyawan. Umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analitis atau permintaan keterangan yang berkaitan dengan keuangan persediaan atau piutang yang dapat ditagih. Yang kelima, perhitungan. Dua aplikasi yang paling umum diperhitungkan adalah perhitungan fisik sumber daya yang berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada, dan akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Yang pertama, menyediakan cara untuk mengevaluasi bukti fisik tentang jumlah yang ada. Sedangkan yang kedua dapat dipandang sebagai penyediaan cara untuk mengevaluasi pengendalian internal perusahaan melalui bukti yang objektif tentang kelengkapan catatan akuntansi. Yang keenam, penelusuran. Dalam penelusuran atau tracing yang seringkali juga disebut sebagai penelusuran ulang, auditor memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi atau jurnal dan buku besar. Arah pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi sehingga menelusuri kembali asal-usul aliran data melalui sistem akuntansi. Yang ketujuh, pemeriksaan bukti pendukung. Pemeriksaan bukti atau vouching pendukung meliputi 1. Pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi. 2. Mendapat serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan pemeriksaan bukti pendukung atau vouching, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan dalam tracing. Yang kedelapan, pengamatan. Pengamatan atau observing berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatan dapat berupa pemrosesan rutin jenis transaksi tertentu seperti penerimaan kas untuk melihat apakah para pekerja sedang melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang kesembilan, pelaksanaan ulang. Salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang atau reperforming, perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien. Misalnya menghitung ulang total jurnal, beban penyusutan, bunga akrual, dan diskon atau premi obligasi. Perhitungan kuantitas dikalikan harga per unit pada lembar ikhtisar persediaan, serta total pada skedul pendukung dan rekonsiliasi. Yang ke-10, teknik audit berbantuan komputer. Apabila catatan akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer. Computer Assisted Audit Techniques atau CAAT untuk membantu pelaksanaan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan perhitungan dan perbandingan. Yang kedua, memilih sampel piutang usaha untuk konfirmasi. Yang ketiga, mencari sebuah file dalam komputer untuk menentukan bahwa semua dokumen yang berurutan telah dipertanggungjawabkan, dan lain-lain. Saya Dita Ayu Juniawati, NIM 214 akan menjelaskan mengenai teknik audit. Teknik audit adalah cara-cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Teknik audit ini erat hubungannya dengan prosedur audit, di mana teknik-teknik audit ini digunakan dalam suatu prosedur audit untuk mencapai tujuan audit. Selanjutnya,
Teknik audit itu dikaitkan dengan bukti audit yang dikumpulkan. Ada 4 jenis. Yang pertama, teknik audit untuk bukti pengujian fisik, teknik audit untuk bukti dokumen, teknik audit untuk bukti analisis, dan teknik audit untuk bukti keterangan, yang saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama ada teknik audit untuk bukti pengujian fisik. Ada 3, observasi atau pengamatan, inventarisasi, dan infeksi. Observasi atau pengamatan adalah peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan berkesinambungan selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Contohnya pengamatan sekilas atau atas fasilitas dan operasi atau kegiatan yang dilakukan pada tahap survei pendahuluan. Teknik ini juga sering dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari pihak yang diamati. Yang kedua adalah inventarisasi. Inventarisasi adalah pemeriksaan dengan menghitung fisik barang berupa fisik, menilai kondisi seperti rusak berat atau rusak ringan, dan membandingkan saldo menurut buku atau administrasi, kemudian mencari sebab-sebab yang terjadi perbedaan apabila adanya perbedaan. Contohnya seperti berita acara pemeriksaan kas dan fisik beserta daftar pendukung masing-masing. Teknik audit inventarisasi ini juga dapat diterapkan misalnya untuk barang, inventarisasi perabotan kantor, kebun, ataupun ternak, persediaan barang, dan yang sejauh yang ada fisiknya. Selanjutnya ada inspeksi. Adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian yang lazim disebut on the spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Inspeksi sering dilakukan secara mendadak dan biasanya tidak diikuti dengan pembuatan suatu berita acara. Contohnya ini inspeksi pelaksanaan tugas di lapangan, apakah semua pegawai hadir atau tidak, lalu inspeksi apakah ruang kerja itu sudah rapi atau belum. Yang selanjutnya adalah teknik audit untuk bukti dokumen. Terdapat 9. Yang pertama itu verifikasi. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran ketelitian perhitungan, kepembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Contohnya itu penjumlahan, perkalian, perhitungan, ketepatan nama dan kegunaan, ketepatan nama dan kesesuaian angka dengan huruf. Lalu ada C. C adalah menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu dengan teliti. Contohnya mengecek apakah barang yang dibeli sudah diterima, mengecek apakah peralatan mengecek apakah peralatan yang dibeli adalah baru dan lengkap. Selanjutnya yang ketiga ada uji atau tes. Penelitian secara mendalam terhadap hal-hal yang penting. Contohnya menguji apakah teknik metode yang digunakan audit adalah tepat, efisien, dan hemat. Selanjutnya yang keempat adalah voting. Voting adalah menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari atas ke bawah atau vertikal. Sedangkan cross voting ini menguji kebenaran penjumlahan subtotal dari total dari kiri ke kanan atau horizontal. Contoh dari voting ini sendiri adalah pada audit atas penyampaian sembako kepada masyarakat. Sedangkan cross voting contohnya adalah pada audit atas penyampaian buku kejar paket A kepada masyarakat. Audit menguji kebenaran penjumlahan dengan teknik cross-voting atas laporan rekapitulasi penyerahan buku kerja paket A yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten. Selanjutnya adalah vouching. Vouching adalah menelusuri suatu informasi atau data dalam suatu dokumen dari pencatatan menuju kepada bukti pendukung atau voucher. Contohnya, pada pemeriksaan termin pembayaran kontrak pemborongan dilakukan vouching dengan menelusuri dari laporan pembayaran termin ke buku kas keluar dan kemudian ke buku kwitansi pembayaran yang dihubungkan dengan berita acara penyelesaian fisik. Selanjutnya adalah yang ketujuh adalah trasir. Trasir adalah
teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian menuju penyajian atau informasi dalam suatu dokumen. Teknik audit terakhir ini merupakan cara perolehan bukti dengan arah pengujian yang terbalik dan dari teknik audit vouching. Selanjutnya adalah scanning. Scanning adalah penelaahan secara umum dan dilakukan dengan cepat tetapi teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atas suatu informasi atau data. Contohnya itu scanning terhadap buku tamu untuk memperoleh data tentang pihak-pihak yang berhubungan dengan pemberian suatu perizinan. Selanjutnya yang terakhir ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini adalah mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi atau unit yang bagian yang berbeda. Selanjutnya ada teknik audit bukti analisis. Yang ada 4. Yang pertama analisis. Analisis adalah memecahkan, mengurai data atau informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian ke bagian-bagian sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur penting yang tersembunyi. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi adalah cara untuk memperoleh suatu simpulan atau pandangan atau penilaian dengan mencari pola hubungan atau dengan menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh. Contoh dari evaluasi itu seperti evaluasi terhadap sistem informasi, evaluasi terhadap sistem pelaporan, evaluasi terhadap kegiatan pengendalian banjir. Selanjutnya adalah investigasi. Investigasi adalah suatu upaya untuk mengupas secara intensif suatu permasalahan melalui penjabaran, penguraian, atau penelitian secara mendalam. Pembandingan adalah membandingkan data dari satu unit kerja dengan unit yang lain atas hal yang sama dan periode yang sama dalam periode yang berbeda, kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Pembandingan ini umumnya digunakan sebelum teknik analisis. Yang terakhir adalah teknik audit untuk bukti keterangan. Terdapat 2, yang pertama konfirmasi dan permintaan keterangan. Konfirmasi adalah memperoleh bukti sebagai peyakin bagi auditor dengan cara menyampaikan atau meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan, umumnya dari pihak luar audit. Dalam konfirmasi, auditor telah memiliki informasi atau data yang dikonfirmasikan. Contohnya konfirmasi saldo piutang, konfirmasi saldo hutang, konfirmasi sertifikat keabsahan, sertifikat tanah dan luas tanah. Selanjutnya adalah permintaan informasi. Permintaan informasi atau inquiry dapat dilakukan dengan menggali informasi tertentu dari pihak-pihak yang berkompeten. Pihak yang kompeten ini bisa berarti pegawai atau pejabat audit yang berkaitan dengan permasalahan atau pihak ketiga, termasuk para spesialis atau profesional suatu bidang ilmu. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengajukan secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Ingrid Syalila Amin, NIM 233 akan menjelaskan tentang bukti audit. Nah, yang pertama itu ada pengertian bukti audit. Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan opini audit. Nah, tujuan audit laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan klien. Untuk mendasari pemberian pendapat tersebut, auditor harus memperoleh dan mengevaluasi bukti. Sebagian besar waktu audit sebenarnya tercurah pada perolehan atau pengumpulan data pengevaluasian bukti tersebut. Auditor harus menghimpun evidential matter atau hal-hal yang bersifat membuktikan dan tidak sekedar eviden atau bukti konkret sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien. Nah, bukti audit dikumpulkan oleh auditor sebagai dasar untuk pendapat atas laporan keuangan auditan.
Selain catatan keuangan akuntansi, auditor juga mengumpulkan bukti dan melakukan pengamatan langsung terhadap perhitungan fisik sediaan, mengajukan permintaan keterangan, dan mendapatkan bukti dari berbagai sumber di luar perusahaan klien. Nah, yang selanjutnya itu ada sifat bukti audit. Bukti audit didefinisikan sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Bukti audit mencakup informasi yang sangat persuasif seperti perhitungan auditor atas surat berharga yang diperjualbelikan dan informasi yang kurang persuasif seperti berbagai tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari karyawan klien. Untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit harus sah dan relevan. Keabsahan sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan memperoleh bukti tersebut. Bukti ekstern yang diperoleh dari pihak independen di luar dianggap lebih kuat, dalam artian dapat lebih diandalkan keabsahannya daripada bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, menurut Conrad ada 6 tipe bukti audit. Yang pertama itu physical evidence, terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi, dan diinspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Nah, contohnya itu seperti bukti fisik yang diperoleh dari kasopname, observasi terhadap persediaan, pemeriksaan fisik surat berharga, dan inventaris aset tetap. Nah, yang kedua itu ada confirmation evidence. Bukti yang diperoleh mengenai eksistensi, kepemilikan atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. Contohnya itu seperti jawaban konfirmasi utang, barang konsinyasi, surat berharga yang disimpan di Biro Administrasi Efek, dan konfirmasi dari penasehat hukum klien. Nah, yang ketiga itu ada documentary evidence, terdiri atas catatan-catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Contohnya itu seperti faktur pembelian, kopi faktur penjualan, jurnal voucher, general ledger, dan subledger. Nah, yang keempat itu ada mathematical evidence, yang merupakan perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor. Contohnya misalnya footing, cross footing, dan extension dari rincian persediaan, perhitungan dan alokasi beban penyusutan, perhitungan beban bunga, laba rugi, penarikan aktiva tetap. Nah, dan yang selanjutnya itu rekonsiliasi. Contohnya itu seperti pemeriksaan rekonsiliasi bank, rekonsiliasi saldo piutang usaha dan hutang menurut buku besar dan subbuku besar. Nah, yang kelima itu ada analytical evidence, yaitu bukti yang diperoleh melalui penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien dilakukan pada waktu pembuatan perencanaan audit sebelum melakukan substantif tes dan pada akhir pekerjaan lapangan. Nah, yang keenam itu ada hearsay evidence, bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan yang diajukan auditor. Contohnya itu seperti pertanyaan auditor mengenai pengendalian intern. Ada tidaknya kontingen liabilitas, persediaan yang bergerak lambat atau rusak, dan kejadian penting sesudah tanggal neraca. Nah, yang selanjutnya itu ada evaluasi bukti audit. Evaluasi bukti audit diperlukan untuk menyiapkan laporan audit yang tepat. Evaluasi bukti audit dilakukan selama pada akhir audit pekerjaan lapangan. Pengevaluasian selama audit dilakukan bersamaan dengan dilakukannya verifikasi atas asersi laporan keuangan. Pengevaluasian pada akhir pekerjaan lapangan dilakukan saat auditor akan memutuskan pendapat yang akan dinyatakan dalam laporan audit. Dalam pengevaluasian bukti audit, auditor harus memperhatikan tujuan audit,
Tujuan audit dapat berkaitan dengan fakta. Evaluasi bukti ini harus lebih teliti lagi bila menghadapi situasi audit yang mengandung resiko besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.